Berarti peran pemuda ini khusus untuk wilayah Makassar itu sangat dominan ya dengan aspek-aspek strategis yang mereka pegang sendiri. Kalau untuk Bapak sendiri melihat itu pemuda kan masuk kategori pemilih pemula juga itu. Kalau Bapak melihat untuk wilayah Makassar sendiri, kriteria utama pemilih pemula dibanding dengan kelompok usia lain itu seperti apa? Kalau saya berbicara pemuda, ya ini ada plus minusnya. Plusnya adalah pemuda ini sangat cakep, tapi di satu sisi ini juga bisa menjadi aspek kelemahan karena kita melihat di era sekarang ini aspek informasi itu juga sangat beragam. Ya, jadi dibutuhkan kecakapan literasi politik ya pemuda untuk bisa memilih informasi yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini, Mbak Yul, dalam rangkaian pembahasan podcast KPU Kota Makassar. Teman pemilih dimanapun berada yang sempat menyaksikan podcast KPU Kota Makassar hari ini, tema kali ini kita akan membahas tentang peran pemuda dalam menguatkan demokrasi Indonesia di era digital. Di zaman yang serba terkoneksi, hanya dengan menyentuh layar informasi kita dapat memberikan penyebaran informasi yang edukatif kepada teman pemilih dimanapun berada. Hal itulah yang membuat kami mendatangkan narasumber yang sangat familiar yang akan membahas tentang peran pemuda dalam menguatkan demokrasi Indonesia kita kali ini. Kita langsung saja mungkin memperkenalkan beliau. Beliau adalah Muhammad Taufan Gunawan. Assalamualaikum Pak. Terima kasih sudah hadir di ruang podcast KPU Kota Makassar hari ini. Kita akan membahas tema peran pemuda dalam menguatkan demokrasi Indonesia di era digital. Mungkin tanpa membuang waktu, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit mengenai mengapa pemuda menjadi kelompok strategis dalam demokrasi Indonesia kita ini, terkhusus untuk di wilayah Kota Makassar. Oke, terima kasih Bu. Jadi berbicara tentang pemuda ya dan era demokrasi saat ini, pemuda memeran peran strategis karena jumlahnya yang cukup besar ya, untuk kategori pemilih ya. Itu lebih dari 50% Bu. Apalagi kalau kita lihat pemuda hari ini, dia memegang aspek-aspek seperti akses digital, ya, community, bahkan opini publik hari ini itu didominasi oleh pemuda, ya, pemuda. Jadi tidak salah kalau kita bilang pemuda ini memeran peran strategis terhadap demokrasi kita hari ini, seperti itu. Berarti peran pemuda ini khusus untuk wilayah Makassar itu sangat dominan ya, dengan aspek-aspek strategis yang mereka pegang sendiri. Kalau untuk Bapak sendiri melihat itu pemuda kan masuk kategori pemilih pemula juga itu. Kalau Bapak melihat untuk wilayah Makassar sendiri, kriteria utama pemilih pemula dibanding dengan kelompok usia lain itu seperti apa? Kalau saya berbicara pemuda, ya ini ada plus minusnya. Ya, secara plusnya adalah pemuda ini sangat cakep teknologi digital, mereka bisa mengakses banyak informasi ya. Tapi di satu sisi ini juga bisa menjadi aspek kelemahan karena kita melihat di era sekarang ini aspek informasi itu juga sangat beragam ya. Jadi dibutuhkan kecakapan literasi politik ya, pemuda untuk bisa memilih informasi yang tepat. Kalau kita membandingkan dengan sektor usia yang lain, mungkin pemuda kita bisa bilang lebih cakap lah ya, lebih cakap, lebih
bisa mengakses teknologi dengan baik. Ya. Tapi itu tadi sisi lemahnya adalah mereka sangat butuh literasi, ya. Maksudnya literasi di bidang politik seperti itu. Untuk menyikapi hal tersebut, literasi yang mereka butuhkan mungkin seperti apa aspek yang baiknya di langkah yang dilakukan oleh? Kalau kita berbicara yang terbaik sih, pemuda hari ini itu butuh literasi politik secara digital, ya, yang sifatnya menarik untuk dia. Mungkin kita membahas tentang tokoh-tokoh tertentu, ya, atau membuat konsep literasi digital untuk politik itu seperti game, Bu. Yeah. Gamifikasi istilahnya kita. Karena kalau kita sajikan secara kaku, kadang ini tidak diserap dengan baik oleh pemuda, dan kadang mereka skip. Kurang menarik. Ya, kurang menarik. Atau mungkin kita bisa menggunakan berbagai media sosial yang lagi tren sekarang, ya, seperti menggunakan aplikasi TikTok dan sebagainya. Mungkin dengan cara itu pemuda lebih tertarik dan bisa meningkatkan literasinya seperti itu. Mungkin agak menarik tadi menggunakan aspek game dalam sosialisasi kepada pemuda. Khusus untuk pemilih pemula sendiri itu apa potensi untuk dilakukan hal-hal demikian? Ya, betul, Bu. Kalau saya melihat tentang bagaimana model pemilih pemula, Bu, ya. Betul, mereka ini punya efikasi politik yang kuat. Tapi kalau kita melihat negatifnya juga, mereka cenderung apatis ketika mereka tidak tahu mau ngapain ini. Iya. Ya. Bahkan pemilihan kemarin, kita lihat begitu semarak di sosial media, tapi ketika kita melihat partisipasinya, wah, hari-harinya sangat minim, Bu. Ya, itu karena banyak yang ketika ditanya kenapa, bingung, ini harus seperti apa prosedurnya, data apa yang saya harus siapkan dan sebagainya. Ini yang perlu diedukasi. Tapi cara edukasi saya lihat harus juga menyasar mereka. Kan selama ini mungkin kita sosialisasi melalui video yang di-share dan sebagainya. Tapi ada model edukasi yang menarik, yaitu gamifikasi, Bu. Jadi kita membuat semacam game, apalagi kalau kita menatap pemilu 2029 yang masih beberapa tahun lagi, kita masih bisa prepare mulai sekarang. Itu misalnya kita membuat game, bagaimana misalnya simulasi pemilu melalui game, bagaimana membangun opini publik, itu sehingga anak-anak muda ini, khususnya pemilih pemula ini tertarik, Bu. Ya. Mungkin di awal dia sekedar memainkan game, tapi lama-lama mereka akan paham bahwa seperti ini loh pemilu yang diharapkan, seperti itu. Ada edukatif yang disampaikan walaupun melalui game, ya. Ya, betul. Kita bisa bersosialisasi langsung dan mereka bisa menangkap, lebih mudah menangkap kalau game. Mungkin itu salah satu masukan yang sangat menarik, dan mudah-mudahan teman komisioner bisa disampaikan sampai ke pusat penyampaiannya. Aspirasinya sangat menarik, dan mungkin Bapak bisa bercerita sedikit terkait dengan pemilih pemula yang Bapak pernah ini di sekolah-sekolah terkait sosialisasi pemilih pemudanya itu. Oke, Bu. Berbicara pemilih pemula, ya, kita melihat anak-anak muda hari ini tuh seperti ada di echo chamber, ya, jadi semacam ada di dalam kurungan. Kadang mereka merasa bahwa pengetahuannya tentang pemilu ini sudah cukup. Ya, mungkin dengan mengakses media, tapi kadangkala ini menjadi bumerang juga, Bu, karena kita melihat algoritma sosial media hari ini, ketika kita mengakses sesuatu yang spesifik, kita akan diarahkan atau condong ke hal-hal tertentu saja, gitu. Akhirnya opininya itu terbangun, sehingga dia tidak bisa membedakan yang mana sih yang hoax, yang mana tidak, gitu. Nah, kita belajar dari pemilu kemarin, banyak kemudian pada saat musim kampanye atau sosialisasi bagaimana munculnya banyak hoax, ya. Sehingga apa-apa yang harusnya jadi edukasi buat anak muda atau khususnya pemilih pemula, ini tidak seperti itu, Bu. Malah mereka mengikuti hoax-hoax itu, terbawa arus, betul, Bu, dan akhirnya mereka pun menjadi penyebar hoax itu sendiri. Akhirnya ketimbang mereka fokus bagaimana mengedukasi dirinya tentang pemilu yang baik, politik yang baik, mereka lebih condong dengan isu-isu yang sifatnya jauh dari itu. Ya. Jadi
Kalau saya melihat sekarang ini kita harus buat semacam mekanisme bagaimana untuk mengcounter konten-konten yang sifatnya berbau hoax, yang tidak membangun, tapi lebih kita membuat sebuah narasi-narasi yang positif tentang bagaimana memilih yang tepat, kandidat-kandidat yang tepat, bagaimana caranya melihat kandidat, bagaimana caranya melihat track record kandidat-kandidat, itu kita bisa edukasi di situ. Bahkan apa yang kita lakukan hari ini pun, podcast ini pun mungkin merupakan salah satu langkah yang jitu untuk mengedukasi pemilih pemula atau pemuda di Kota Makassar. Iya, sangat menarik kalau kita membahas tentang pemilih pemula dan pemuda yang ada di Kota Makassar ini ya. Terus kalau untuk inovasi yang paling efektif buat KPU lebih dekatnya kepada pemilih itu, menurut Bapak sebagai pengamat pemuda di Kota Makassar itu? Saya melihat langkah KPU, misalnya kita buat podcast ini merupakan langkah yang sangat baik, Bu ya. Mungkin nanti ke depan kita bisa memanggil berbagai macam tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sehingga kita bisa melihat sejauh mana sih sudut pandang mereka, optimisme mereka. Yang kedua mungkin tadi usulan saya juga ya Bu, kita membuat semacam games atau games yang mungkin bisa disosialisasikan mulai dari sekolah-sekolah, kampus ya. Yang saya percaya Bu, kalau yang digerakkan mulai dari anak muda ini lebih masif Bu. Karena anak muda itu sifatnya lebih energik. Misalnya kita bagaimana sosialisasi ke pemilih pemula, misalnya di tingkatan umur SMA yang kelas 3 yang akan memilih pemilih pemula, dan di kampus juga Bu. Karena kan saya melihat anak muda ini perannya bukan cuma pemilih, dia bisa jadi relawan, dia bisa jadi saksi, dia bisa jadi pengawal pemilu dan sebagainya. Kita harus memposisikan mereka seperti itu. Jadi menurut saya ini beberapa tips yang bisa dilakukan oleh KPU ya. Dan di samping itu mungkin banyak melakukan simulasi-simulasi Bu. Jadi apa-apa mungkin yang menjadi kendala di pemilu kemarin, itu kita bikin simulasi-simulasi sehingga masyarakat itu teredukasi jauh sebelum pemilu itu terlaksana. Simulasinya mungkin kayak seperti apa? Simulasi seperti gini Bu. Saya kasih analogi upacara bendera ya Bu. Iya. Kenapa hampir semua masyarakat tahu upacara? Karena ada simulasi-simulasi Bu. Nah kadang ini ketika mendekati pemilu baru ada simulasi bagaimana pemilihan. Nah kita lihat bagaimana banyaknya error misal di lapangan karena pemilihan, banyaknya orang tidak datang karena tidak tahu saya harus kemana. Nah, ini mungkin edukasi seperti itu juga penting, teknis, bahwa pentingnya mereka datang di TPS dan sebagainya itu penting sekali ya. Bagaimana mereka misalnya mengakses media-media. Kalau hal-hal seperti itu, kalau pihak penyelenggara pemilu itu kami sudah lakukan. Cuman yang mungkin agak menarik tadi itu perlunya menggunakan digitalisasi melalui pembuatan aspek-aspek games gitu, mengajak lebih menarik pemuda dan pemilih pemula untuk lebih mengetahui seperti apa. Oh seperti ini ya. Saya membayangkan kita punya game, KPU punya game, itu bagaimana kita mencalonkan diri, ya bagaimana kita menyusun ini sampai kita terpilih, itu dibuatkan story, itu pasti sangat menarik. Dan istilahnya model gamifikasi ini Bu, di dunia pendidikan ini sudah banyak dipakai di metode-metode belajar di sekolah maupun di kampus Bu. Dan tidak salah juga kalau KPU mau mengadopsi ini, dan mungkin ini langkah yang kreatif, inovatif dari KPU untuk menyasar anak muda dan pemilih pemula yang jumlahnya tadi tidak sedikit Bu. Iya. Karena mereka sangat minim ya datang pada saat hari H pemilihan itu. Jadi mungkin dengan adanya aspek games-games begitu, mungkin kalau Bapak sendiri melihat kalau wilayah Makassar ada mungkin maksudnya pantauan untuk pembuatan begitu. Di era digital seperti saat ini ya Bu. Saya rasa itu sangat mungkin Bu ya untuk dilakukan. Banyak talent muda kita di kampus ya. Khusus untuk wilayah Makassar. Ya betul Bu. Banyak penggiat-penggiat yang dari kampus, freelance itu yang bisa kita berdayakan untuk mengadakan itu. Hanya saja memang butuh komunikasi dua arah ya. Supaya goals atau harapan kita untuk gamifikasi ini bisa sesuai target gitu. Nah, jadi
memang dibuat untuk mengedukasi orang tentang bagaimana pemilu dan sebagainya, Bu. Ya, tidak terlepas dari itu semua, mungkin kalau Bapak sendiri melihat bagaimana pemuda dalam berkontribusi ke pemilih tempat pemilih itu sangat kurang ya untuk wilayah Makassar. Terus mungkin Pak, bagaimana prospek kedepannya demokrasi Indonesia di tangan generasi Z ini? Banyak orang yang optimis tentang Gen Z ini. Gen Z. Ada, tapi tidak sedikit juga yang pesimis ya. Tapi saya berada pada posisi optimis ya. Saya optimis ketika Gen Z ini bisa teredukasi dengan baik, mereka bisa menjadi power yang signifikan terhadap pertumbuhan demokrasi kita, khususnya dalam aspek keterlibatan dalam pemilu, Bu. Seperti saya bilang tadi, pemilu ini dalam sudut pandang Gen Z itu kita tidak boleh membuat dia melihat bahwa hanya sekedar disuruh datang ke TPS memilih, Bu. Lebih daripada itu, mereka harus didirect, dimobilisasi bagaimana dia bisa menjadi saksi, bisa menjadi relawan dan sebagainya, terlibat dalam aktivitas-aktivitas pemilihan, aktif menyebarkan berita-berita positif. Itu kita bisa libatkan mereka, Bu. Karena kalau kita berharap mereka hanya untuk datang memilih, itu sama-sama saja kita mundur ke belakang, Bu. Jadi kita harus melibatkan mereka dalam aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan zamannya mereka. Dan kita tahu Gen Z itu karakternya adalah energik, mobile. Makanya kita harus membuat dia terpapar dengan aktivitas-aktivitas yang mereka sukai, seperti itu. Nah, ini juga merupakan aktivitas positif ya buat pengembangan mereka juga. Mungkin Pak, di akhir penghujung bincang-bincang kita ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan masukan buat penyelenggara pemilu terkait dengan pembinaan pemuda di era digital ini, seperti yang Bapak tadi paparkan, memanfaatkan mereka untuk terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu mungkin ada masukan lain. Oke. Saya sangat antusias terhadap apa-apa yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar khususnya dalam hal meningkatkan partisipatif pemuda. Harapannya kita lebih melibatkan mereka, mungkin dari kegiatan-kegiatan, sosialisasi bisa dilakukan mulai sekarang, tapi lebih sifatnya partisipan mereka bagaimana. Harapannya supaya event pemilu ini tidak dijadikan event 5 tahunan saja, tapi merupakan event yang betul-betul mereka nantikan, mereka bisa persiapkan mulai sekarang, mereka bisa cari informasi lebih jauh, bukan informasi yang mereka dapatkan hanya dari sosial media. Yaitu, saya percaya bahwa anak muda di Kota Makassar, para pemilih pemula nantinya, itu bisa lebih berkualitas di pemilu 2029. Sehingga kita bisa nanti mendapatkan hasil yang lebih baik, dan mungkin itu bisa menjadi salah satu kemajuan di demokrasi di negara kita, Bu. Seperti itu. Ya, terima kasih. Semoga harapan yang Pak Taufan sampaikan tadi dapat didengar oleh petinggi kita di KPU Provinsi ataupun RI, dan sangat bagus sekali masukannya terkait dengan aspek digitalisasi pembuatan game untuk tahapan-tahapan pemilu itu. Terima kasih mungkin Pak telah hadir memberikan informasi dan edukatif buat teman pemilih yang menyaksikan podcast hari ini. Mungkin sampai di situ saja mungkin penyampaian dari kami. Terima kasih. Saya Yulianti, salam pemilih, mewakili narasumber Pak Muhammad Taufan Gunawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Yeah.